Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Oke. Akbar. Oke, sebelum kita mulai, Pak Iman mempersilakan ketua kelasnya, silakan Ananda Fian untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa kepada Allah. Silakan Mbak Fian. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Fian. Semoga doa kita tadi menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan dengan doa tadi Allah memudahkan pemahaman kepada Ananda semuanya untuk menerima materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Iman absen terlebih dahulu. Nomor 1, Fian. Hadir Pak. Oke. Robi. Hadir Pak. Oke. Husnul, ada Husnul? Hadir Pak. Oke, alhamdulillah lengkap hari ini. Pak Iman senang kalau semuanya hadir, karena kalau semuanya hadir maka semuanya akan mendapatkan materi yang sama pada pagi hari ini. Sebelum mulai, mari kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mungkin ada usulan dari Ananda, apa saja kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran pagi ini? Ananda Fian, apa Ananda Fian? Tidak boleh rame Pak. Tidak boleh rame. Ananda Robi? Oh, Ananda lain tertib. Ananda Robi gimana? Ya. Kalau bertanya harus mengacungkan tangan Pak. Oke, alhamdulillah ada 3 kesepakatan kita, tertib, tidak boleh rame. Kalau mau bertanya, angkat tangan. Oke, ini kesepakatan kita, semoga tidak ada yang melanggar. Oke, sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Apakah Anda sudah mengulanginya di rumah setelah pembelajaran minggu kemarin? Sudah Pak. Alhamdulillah. Pak. Luar biasa, semoga Anda bisa menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Iman akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya dari Pak Iman, yang pertama, apakah Ananda punya saudara di rumah? Punya Pak, punya kakak. Punya. Coba Ananda Robi. Punya Apakah ada adik. perbedaan antara Robi sama saudaranya yang ada di rumah? Ada. Kakak saya itu cowok Pak, ya, apa laki-laki. perbedaannya? Dia punya kumis Pak. Oh, punya kumis. Terus apa lagi? Punya jakung. Punya jakun. Oh Jakun, iya. Terima kasih Ananda Robi. Selanjutnya kita masuk ke sebelum kita mulai pembelajaran, ada juga apa saja yang akan Pak Iman nilai pada pagi hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Sikap ini, sikap Ananda saat berada di kelas ini, sikap bagaimana ketika bertanya, sikap bagaimana ketika izin keluar,
dan nanti sikapnya juga bersama kelompoknya dan bagaimana kerjasamanya, bagaimana kekompakannya, semua itu menjadi penilaian dari Pak Iman. Jadi silakan dikondisikan dirinya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita, Ananda, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menyimpulkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dan membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, Pak Iman lihat semuanya kayaknya sudah mulai tidak fokus. Kita belajar konsentrasi dulu. Mulai kita belajar pakai otak kanan. Silakan tangan Iya, Pak. kirinya jempol, tangan kanannya kelingking seperti yang Pak Iman contohkan ini. Sudah siap? Sudah lihat? Sudah, Pak. Oke. Dalam hitungan ketiga coba diganti ya. Jadi tangan kiri yang kelingking, tangan kanan yang jempol. Oke. 1, 2, 3. Sudah bisa? Bisa. 1, 2, 3. Ini masih pelan. Sekarang kita cepat-cepat ya. Yang 5 kali bisa berarti hebat. Konsentrasinya sudah bagus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang bisa? Atau salah-salah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, satu lagi. Coba yang tangan kiri tunjuk, yang tangan kanan nembak. Sudah? Oke, nanti hitungan ketiga silakan. Tangan kiri yang nembak, tangan kanan langsung jadi 2. Dan begitu seterusnya sampai 3 saja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang bisa? Pak. Sulit. Ada yang berhasil? Oke, berarti belajar lagi. Nanti kita akan bermain lagi nanti setelah pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi inti. Oke, kita masuk ke materi. Ananda akan melihat tayangan video ya, tayangan video. Nah. Kedengaran ya Ananda? Dengar, Pak. Fotoku. Apa ya kok gak muncul ya? Masuk sinyal. Bahkan kepada teman-teman usia Anda, itu berdasarkan tanggal lahir. Iki sinyal iki wong. Kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4, apakah kelasnya masih anak-anak atau sudah dewasa? Ya, kalian menentukan pada badan jarak mental sesuai dengan usia. Dan akan belajar tentang tahapan usia yang sangat dan kewajiban syariat agama yaitu sebagai atau dewasa secara bahasa sampai sudah dari seorang muslim dan dengan antara lain keluar mandi ada dengan air tanda-tanda Balal berarti jadi gerung bareng ini ya. Coba iki. Tutup video dhewe. Selama masa pubertas dan remaja ketika berhubungan homoseksual mereka sedang menikah. Sedangkan pada perempuan terjadinya haid atau
menstruasi dari anak perempuan. Keluarnya darah dari yang sudah berusia 9 tahun atau kurang susu dan bagi Oke, Alhamdulillah tadi Ananda sudah melihat videonya singkat. Nah, setelah ini Ananda akan dibentuk, kita akan membentuk Ananda menjadi 4 kelompok ya. Oke, silakan rolling 4 kelompok. Nah, kalau sudah menjadi 4 kelompok, maka Anda akan mengerjakan tugas bersama kelompoknya. Silakan diskusikan dengan, silakan berdiskusi dengan teman-temanmu mengenai materi balik secara istilah, bahasa, ilmu fikih, serta tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih, dan menjelaskan pengertian haid dan mimpi basah. Oke, Pak Iman akan kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan diskusikan bersama kelompokmu apa materi tentang balik tadi, seperti yang di video tadi. Oke, silakan rolling. Oke, kelompoknya Mbak Pian, kelompoknya siapa saja, silakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan diskusikan dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah diskusinya selesai. Nah, nanti Anda dari setiap kelompok akan presentasikan apa yang sudah Anda diskusikan bersama kelompoknya. Coba kelompok 1, silakan Anda Fian. Aduh. Bacakan hasil diskusinya. Tanda-tanda balik kalau untuk perempuan itu sudah head. Kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah. Kalau bentuk fisiknya, suaranya itu menjadi berat kalau yang laki-laki. Oke, coba ada tanggapan dari kelompok lain karena kelompok lain bisa menanggapi ya. Coba Anda Robi, apakah ada masukan buat kelompoknya Mbak Fian? Ya Pak, tadi yang saya ingat itu pertama pengertian balik. Balik itu menurut ilmu fikih artinya masa seseorang yang telah mengerjakan beberapa hukum Islam. Jadi kalau anak-anak itu sudah balik harus mengerjakan rukun Islam, misalnya sholat, nah itu Pak. Kemudian tanda-tandanya juga kalau laki-laki punya itu Pak, jakun ya, jakun. Kalau perempuan sudah mulai menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Itu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin kelompok kedua silakan. Kelompok kedua silakan ditunjuk. Anda Robi, silakan ditunjuk kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Alaili Pak. Alaili Pak. Oke, silakan Alaili. Bacakan hasil diskusinya. Iya Pak, terima kasih waktunya. Jadi di kelompok kami telah berdiskusi laki dan perempuan ketika sudah balik itu mengalami perubahan bentuk tubuhnya Pak. Jadi kelas 6 seperti yang dibilang teman tadi sudah tumbuh jakun, terus suaranya berubah gitu ya, terus tambah tinggi, terus ada lagi perubahan bau badannya juga itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Husnul, coba mungkin ada tambahan atau ada masukan dari kelompoknya Mbak Husnul? Ngomong ucap. Iya Pak, jadi dari kelompok kami sudah diwakilkan oleh teman-teman semua. Hasilnya hampir sama dengan teman-teman. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Anda semuanya hebat-hebat ya, hebat-hebat. Diskusinya hebat, Hampir luar 15 biasa. menit.
apresiasi buat Anda semuanya. Jadi pada intinya balik menurut ilmu fikih artinya masa seseorang yang telah wajib mengerjakan beberapa hukum Islam. Sedangkan akil, ya jadi balik itu beda sama akil ya Ananda. Orang balik belum tentu akil. Akil artinya seseorang yang sudah mencapai masa balik dan berakal sehat. Di zaman kita sekarang ini Ananda, banyak orang yang balik tapi belum berakal. Oke, terus ada tanda-tanda balik. Mengalami ihtilam bagi laki-laki atau mimpi basah. Kalau bagi perempuan haid atau menstruasi. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki kumis, jakun seperti yang disampaikan kelompoknya Ananda Ruby tadi, suara semakin besar dan lain-lain. Untuk perempuan suara semakin halus, haid dan lain-lain. Oke, alhamdulillah hari ini Ananda sudah belajar materi tentang balik, Anda sudah belajar bersama kelompok, sudah mau berdiskusi dan sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, mungkin sebelum diakhiri mungkin ada kesimpulan ya. Dari kesimpulan, coba Mbak Fian, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Gak betul loh dek aku. Mbak Fian silakan, coba kesimpulannya apa saja yang Mbak Fian pahami. Itu tadi Pak, ketika kita sudah balik, kita harus sudah wajib untuk melakukan syariat seperti sholat 5 waktu Pak, harus sholat 5 waktu, harus puasa. Oke. Bu, Mbak Husnul bagaimana Mbak Husnul? Kesimpulan yang bisa Mbak Husnul ambil bagaimana? Iya Pak, jadi menurut saya itu kalau anak yang sudah balik berarti ia harus wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan berpuasa. Kemudian anak yang sudah balik itu berarti harus lebih baik dari sebelumnya Pak, dari tingkahnya, dari perilakunya itu Pak harus mencerminkan anak yang sudah balik Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat. Bisa memberikan kesimpulan yang luar biasa. Oke, sebelumnya Pak Iman mau tanya nih. Ya, tanya per individu. Nah, coba Ananda Robi. Tadi yang dimaksud dengan balik apa ya Mbak Ananda Robi? Ya Pak, yang dimaksud dengan balik adalah masa seseorang yang telah beberapa. Apa yang dimaksud? Apa ya tadi ya Pak ya? Saya kok lupa Pak. Nah, oke. Saya Pak bisa ingat Pak. Pak, saya ingat Pak. Oke, silakan Anda Robi. Dibantu temannya Akil itu Akil Pak. balik artinya seseorang yang sudah mencapai masa balik dan berakal sehat Pak. Alhamdulillah hebat. Tepuk tangan buat Ananda Robi. Wah, luar biasa ini cerdas nih. Ananda lagi nanti belajar lagi ya. Iya Pak, maaf Pak. Oke, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian saja dulu Ananda semuanya. Harapannya Pak Iman, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan lain sebagainya yang kita pelajari hari ini, semoga bisa dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Catatan Ananda, jika Ananda sudah balik, ya Ananda sudah mimpi basah atau sudah haid, yang menandakan Ananda sudah balik, maka mulai saat itu, mulai hari itu Ananda sudah mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan yang Ananda lakukan. Jadi bukan orang tuanya lagi yang bertanggung jawab, tapi Ananda mulai hari itu dihitung, ditulis oleh Allah. Bagi Ananda yang melakukan kebaikan, dapatkan pahala, dan bagi yang tidak melakukannya, maka tidak apa-apa. Tapi jika Ananda melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dicatat oleh Allah sebagai sebuah amalan yang tidak
Baik. Jadi bagi Ananda yang sudah balik, silakan berhati-hati dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam melakukan apapun, karena setiap yang dilakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk tadi Pak Iman lupa ya, jadi tugasnya minggu depan ya, Pak Iman kasih tugas di rumah, silakan nanti mewawancara ya, silakan nanti Pak Iman kasih LKPD-nya ya, jadi silakan wawancara kepada saudaranya atau tetangga kiri kanan rumahnya yang di kalau ada tetangganya yang sudah balik, itu silakan ditanya bagaimana perasaan mereka atau apa yang menandakan mereka balik itu seperti apa dan apa kewajiban harus mereka lakukan. Silakan ditanya, diwawancarai saudara-saudara yang ada di rumah dan silakan dikumpulkan minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang hijrah ya, hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dari Madinah ke Mekah. Oke, untuk sebagai penutupannya, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Senang semuanya? Senang, Pak. Senang, Pak. Oke. Nanti gamenya lagi, Pak. Gamenya lagi, Pak. Jangan belajar lagi ya, nanti tangannya begini, letakkannya ini harus belajar 1, 2, ini cepet, cepet. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini atau pembelajaran Pak Iman pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Silakan, tadi sudah ketua kelasnya yang memimpin berdoa pembuka, maka untuk penutup silakan wakilnya, silakan dipimpin doa penutup atau doa akhir pembelajaran kita. Silakan Mbak Robi. Ya Pak, siap teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah, terima kasih Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.